Saya akan masukkan ini di G Drive tersendiri dan masukkan linknya di e-learn. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai materi kita, saya itu mau sedikit ya curhat gitu ya. Saya rasa AFL 2 cukup jelas ya, yang dikerjakan 2 bagian kan. Satu mind mapping, yang satu hipotesis dan model analisis ya. Nah, saya tuh udah koreksi, tapi saya belum pas lihat lagi yang di e-learn. Siapa tahu yang di e-learn lebih lengkap gitu kan ya. Karena yang di e-learn itu cuma satu yang nggak ngumpulin saja dari yang sudah ngumpulin di G-Drive. Tapi tenang, yang sudah ngumpulin di G-Drive saya nilai G-Drive-nya dulu. Dan satu yang nggak ngumpulin di G-Drive itu lengkap gitu kan. 2 sheet memang lengkap. Nah, yang jadi problem adalah ada beberapa yang ngumpulin di Drive dan yang dikerjakan hanya satu bagian. Kan jujur saya bingung ya nilainya. Ya otomatis saya nilai hanya bagian yang dikumpulin. Yang nggak dikumpulin nggak saya nilai gitu. Dan kayaknya saya udah ingatkan ini nggak sekali ini aja gitu. Waktu FL 1 sebelum pengumpulan FL 2 saya juga sudah ingetin. Karena di FL 1 itu ada satu kelompok yang sama gitu kan ya. Hanya ngerjain bagian tertentu, yang bagian lainnya nggak dikerjain. Ini diulang lagi gitu. Jadi terus terang aja saya juga bingung nih. Nah, jangan sampai nanti AFL 3 Anda yang sudah Anda kumpulkan juga sama gitu kan ya. Ini sudah ada beberapa dosen yang ngomong ada yang nggak ngumpulin, ya berarti nilai FL3-nya 0 gitu. Karena kami nggak mungkin menilai tanpa ada berkasnya. Sama dengan FL 2, kalau kalian nggak ngumpulin lengkap, ya saya hanya nilai sebagian. Karena tidak ada bukti pengerjaan yang berikutnya. Gitu. Dan karena saya sudah ngomong di sini, ya otomatis saya nggak akan terima lagi dong. Kecuali Anda ada beberapa sih yang hubungin saya dengan kepanikan dan sepakat untuk dipotong nilainya. Tapi itu sebelum saya nilai gitu kan ya. Kalau udah saya nilai ya jelas nggak bisa lagi. Nah, nanti kita lihat di ALP. ALP kapan dikumpulkannya? Ayo ALP. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 batasnya jam 9:10. Jangan sampai telat karena nanti juga pasti akan semakin parah nilainya gitu ya. Jadi saya harap ya kalau Anda sudah yakin saya sudah ngerjain semua aman itu kan ya. Tapi yang nilainya karena ketidaktelitian, nah itu lain cerita. Kalau Anda ternyata beda Bu di e-learn-nya sudah, ya jelas saya akan tambahkan nilainya. Saya memang belum ngecek yang di e-learn, tapi saya akan ngecek untuk beberapa anak karena memang ada yang nggak, yang ngerjain di drive-nya cuma sebagian, yang sebagian berikutnya nggak dikerjakan gitu. Oke. Nah, kemudian apa yang harus Anda siapkan pada saat Anda nanti masuk ke skripsi ya? Saya harap siapapun yang ganti ide, ya Anda sudah melakukan paling nggak mind map, sudah membuat bab 1, bab 2 gitu kan ya, paling tidak secara umum seperti yang sudah kita bahas sampai paling nggak akhir ini gitu ya. Itu Anda akan sangat-sangat membantu diri Anda sendiri saat bertemu dengan calon dosen pembimbing skripsi. Oke. Jadi teman-teman jangan tunggu ketemu sama dosen skripsi nantinya baru kerjain kalau Anda memang berencana untuk mengganti ide. Tapi kerjakanlah supaya Anda nanti di sana ya nggak ketinggalan dari teman-teman Anda, gitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi terakhir. Nah, materi ini sebenarnya adalah review dan juga yang saya berikan sesuai dengan masukan dari dosen-dosen juga tentang apa sih yang harus diingatkan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu untuk memperbaiki ALP-nya juga nantinya setelah mendengarkan materi ini gitu. Bu, saya nggak ada masukan masalah apa-apa. Oh ya, bersyukurlah Anda gitu kan ya. Tapi mungkin ada yang butuh memperbaiki, silakan diperbaiki. Nah, review materi ini, pantesan, bentar. Merupakan review dari awal sampai akhir. Jadi Anda juga mungkin bisa menjadikan ini sebagai bahan nanti kalau Anda lupa pada saat Anda skripsi. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja ya, angkat tangan. Nanti saya akan panggil namanya. Nah, kita akan mulai. Nah, seperti yang saya ingatkan dahulu, kalau kita bikin penelitian tentunya ada fenomena. Fenomena ini harapan kita ada suatu urgensi yang di sini. Lah kalau nggak ada urgensi, nggak ada fenomena, ngapain Anda bikin penelitian? Ya nggak perlu dong, gitu ya. Jadi ini yang Anda harus pikirkan. Dan
fenomena ini sebaiknya jangan dicari-cari, ya memang beneran ada, jangan diada-adakan. Kalau kita bicara tentang fenomena, yang paling gampang adalah nyari problema dari bisnis Anda, atau kalau Anda ambil entrepreneurship, Anda bisa ambil dari problema dari komunitas atau ya perusahaan yang mungkin menjadi studi kasus ya. Kalau selama Anda bisa mengkaitkan dengan entrepreneurship kan diizinkan gitu ya. Apa sih problemanya? Itu yang paling simpel. Misal, oh penjualannya turun terus-menerus. Oke, penjualannya turun. Nah, turunnya karena apa? Nggak semua penjualan turun itu gara-gara mungkin masyarakat nggak tertarik. Kalau penjualan Anda turun, ya memang problemnya adalah misalnya sales-nya kurang oke. Nah, berarti kan problemnya ada di individu. Maka harusnya maksudnya di sumber daya manusia gitu kan ya, SDM. Tapi kalau misalnya problemnya memang masyarakat tidak tertariknya karena apa? Apakah karena pesaing Anda? Atau memang problemnya adalah produk itu sudah turun, sudah nggak menarik lagi. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu yang kita harus pikirkan gitu. Atau memang ada kejadian yang menarik. Anda merubah misalnya marketing Anda gitu kan ya. Terus kok karena Anda merubah marketing terjadi peningkatan. Nah, Anda mau tahu nih, benar nggak sih gara-gara itu? Boleh diteliti. Tapi ingat, kuantitatif, jangan kualitatif. Nah, ada yang lain lagi. Apa? Oh, saya mau melakukan suatu investasi. Tapi investasi ini membutuhkan dana besar. Nah, kalau investasi yang butuh dana besar, saya mau tahu nih, ada nggak orang yang berminat untuk membeli hasil atau jasa, produk atau jasa saya? Nah, itu silahkan. Tapi ya itu tadi, Anda harus pikirkan. Nah, contohnya apa sih? Ini saya barusan diskusi minggu lalu dengan, bukan minggu lalu ya kayaknya, iya minggu lalu, dengan anak S2. Nah, dia punya bisnis, S2 juga based on bisnis ya. Nah, dia punya bisnis, problemnya adalah ternyata bisnis dia jasa provider, untuk menarik kabel, itu kan butuh biaya yang luar biasa. Itu merupakan investasi yang harus dia lakukan di awal, sebelum dia masuk ke wilayah baru. Nah, kan dia harus milih dengan hati-hati, wilayah baru mana yang bisa dia masuki. Nah, itu juga bisa menjadi fenomena untuk kita melakukan penelitian. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kita lanjut. Nah, sehingga kalau kita bicara secara keseluruhan, maka fenomena umum, nah, itu adalah fenomena atau fakta yang informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Anda bisa melihat dari informasi-informasi yang ada di internet, tapi ingat ya, valid dan reliable. Blogspot nggak boleh, Wikipedia nggak boleh. Oke, report, berita itu boleh. Jangan sampai Blogspot, Wikipedia. Saya udah ingetin berkali-kali. Kompasiana juga nggak boleh. Oke, nah bisa juga dari sudut teorinya, mungkin ada sesuatu kebaruan yang cocok. Nah, itu bisa. Walaupun saya nggak yakin sih Anda akan melihat dari sudut teori. Yang paling banyak pasti dari personal experience Anda. Itu yang pasti yang paling banyak. Gitu. Nah, fenomena umum ini bisa kita kecilkan dengan memasukkan teori-teori. Teori apa? Teori yang Anda akan gunakan di bab 2. Tapi, ada tapinya. Teori ini bukan teori yang kalian masukkan seperti di literatur review, yang panjang, lebar, jelasin, enggak. Nah, ini padat banget di sini. Kenapa sih harus mengambil variabel itu? Apa pentingnya? Kalau Anda mau memasuk keran grand teori, ya di sini juga harus dijelasin kaitan grand teori dengan apa yang mau Anda teliti. Bu, saya nggak sanggup mencari grand teori. Ya di S1 memang nggak wajib. Maka grand teori itu kan suatu apa ya? Kalau Anda bisa dapat itu berarti nilai plus, gitu aja. Nah, grand teorinya ya Anda harus pahami apa itu. Karena namanya grand teori juga nggak perlu banyak-banyak, satu aja Anda bisa nemu itu bagus gitu kan ya. Oke, nah kalau Anda tanya lagi, kalau grand teori berarti saya nggak bisa dong Bu memenuhin harus 5 tahun terakhir ya, namanya grand teori pasti lama-lama teman-teman. 5 tahun terakhir itu untuk membatasin khususnya ada di penelitian terdahulu. Terus menjadi dasar untuk kaitan antar variabel Anda itu diizinkan. Karena kalau kaitan antar variabelnya teorinya juga lama-lama kan aneh.
Kan itu harusnya yang terbaru gitu ya. Tapi kalau grand teori ya memang pasti lama. Oke. Nah, ini untuk mengecilkan supaya apa? Bisa masuk ke problem atau fenomena yang benar-benar Anda mau teliti berkaitan dengan objek Anda seperti itu. Dan di sini masuk kesimpulan masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, jadi di sini sesuai ya. Kita punya fenomena, theoretical construct masuk. Walaupun theoretical construct ini nanti akan terbagi sebagian di latar belakang, sebagian di literatur review. Yang lengkap ada di literatur review atau kajian pustaka, bukan di latar belakang. Oke. Nah, harusnya kalau Anda sudah sampai di sini, hipotesis ini masuk. Tapi hipotesis ini masuknya adalah di literatur review atau kajian pustaka nantinya di bab 2. Yang masuk di bab 1 adalah kesimpulan masalah yang nanti menjadi rumusan masalah Anda. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kesimpulan masalah itu menjembatani latar belakang dan rumusan penelitian serta tujuan penelitian Anda. Biasanya sih banyak yang menutupnya dengan judul penelitian. Sebenarnya nggak harus judul sih. Simpulan masalah kan tidak harus judul dari penelitian Anda gitu. Cuma seringkali akhirnya maka penelitian ini berjudul. Nah, padahal sebenarnya bukan judul yang dicari, tapi simpulan masalahnya. Oke. Nah, kita masuk ke rumusan penelitian nih, karena ini banyak sekali yang salah. Kalau kita penelitiannya kuantitatif, fokusnya kan generalisasi. Betul nggak, teman-teman? Kita udah bahas berkali-kali ya. Kalau kita bicara kedalaman, itu adalah kualitatif. Tapi kita bicaranya adalah kuantitatif. Maka kita harus memikirkan ada generalisasi. Maka rumusan penelitiannya seringkali adalah apakah, contoh ya, apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Kita bicara, mencari generalisasi, mencari secara umum, benar nggak sih X1 berpengaruh terhadap Y? Sesuai dengan hipotesisnya. Hipotesis dugaan kan? X1 berpengaruh nggak terhadap Y? Dugaannya kan seperti itu. Nah, jadi ini adalah dugaan kita membuat rumusan penelitian ini. Oke. Tapi banyak loh yang masih menggunakan contoh bagaimana X1 berpengaruh terhadap Y. Ini kita ganti aja, nggak usah macam-macam. Kata apakah diganti dengan bagaimana. Nah, sekarang kita pikirkan nih. Tadi apakah, kita bisa lihat apakah secara umum X1 berpengaruh terhadap Y. Oh, kita tanya aja ke orang gitu ya. Hasilnya seperti apa. Sekarang ganti ke bagaimana X1 berpengaruh terhadap Y. Kalau kita bicara bagaimana, levelnya gimana, teman-teman? Masih generalisasi lagi atau kita benar-benar masuk ke dalam untuk tahu pengaruh X1 terhadap Y? Ayo, gimana? Masuk ke dalam ya, kata Velma. Stefan? Gimana nih? Yang lain? Angelina? Jadi kalau kita bicara bagaimana, memang ini jadinya ke dalam. Dan nggak cuma bagaimana, kalau kita rubah jadi mengapa, juga sama kan? Sehingga teman-teman, hati-hati saat Anda memilih kata tanyanya. Rumusan masalah untuk generalisasi itu biasanya selalu menggunakan apakah. Kalau kita ganti bagaimana, mengapa, berubah maknanya. Paham sampai di sini? Tujuan penelitiannya akhirnya untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y. Untuk S1, untuk mengetahui itu sudah cukup. Kalau S2 biasanya ditambah dengan mengetahui dan menganalisis. Nah, tapi kalau S1 mengetahui aja itu sudah cukup. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Seringkali saat Anda membaca jurnal, rumusan masalahnya kok nggak ada ya, Bu? Malah adanya mereka bilang rumusan masalah, tapi kok misalnya dia ada 2 variabel. Itu langsung apakah
X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y gitu kan ya. Nah, apakah ini salah? Enggak. Seringkali sebenarnya ini bisa dikatakan rumusan masalah yang benar-benar ada itu yang ini. Nah, nanti rumusan masalah yang lengkap ini dijabarkan menjadi X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y itu di skripsi, tesis, dan paper. Tapi kalau rumusan masalahnya secara keseluruhan kan memang yang ini, apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Maka di jurnal nggak salah. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada berarti nggak salah lagi ya bikin rumusannya ya. Sampai ALP saya salah ya udah nggak ada ampun loh ya. Waktu di AFL 2 saya masih mengampunin, di AFL 3 yang di saya masih saya betulkan. Nanti di ALP lain cerita ya, langsung salah. Nah, tadi kita bahas tentang literatur review. Nah, literatur review atau kajian pustaka, kalau di bab 1 nggak perlu panjang-panjang karena memang hanya pembuka. Intinya ada di mana? Di bab 2-nya. Nah, di sini selain membangun hipotesis, pada dasarnya di sini juga menjelaskan variabel atau konsep yang Anda ambil itu apa sih? Dan kemarin ada teman Anda yang bertanya seperti ini. Bu, saya ini kesulitan mencari variabel yang saya pilih karena variabelnya baru. Nah, ini yang harus hati-hati, variabel baru. Apakah betul variabelnya baru atau istilahnya aja dari variabel itu diperbarui? Sebenarnya variabel itu maknanya sama dengan variabel yang udah ada dari zaman dahulu. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena banyak ya orang bikin istilah-istilah baru padahal maknanya sama dengan yang dahulu kala. Jadi kalau Anda merasa kok variabel ini susah banget ya. Oke, makna dari variabel itu masukkan aja di Google. Mungkin nggak keluar istilah lain untuk makna tersebut. Kalau mungkin ya itulah yang terjadi. Ada orang-orang yang mengganti namanya, tapi maknanya sama. Nah, di sini adalah hak Anda untuk menjadikan satu bahwa ini ternyata tuh variabel yang sama loh. Sebelum Anda menjelaskan tentang indikatornya, keterkaitan antar variabel dan lain-lain. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya dahulu di sini? Nah, di literatur review Anda harus menjelaskan. Yang awal kalau Anda mau pakai grand theory berarti grand teorinya terlebih dahulu. Tapi grand teori ini tolong sampai ke kaitan dengan variabel yang Anda pilih. Ke penelitian Anda lah. Karena grand teori kadang-kadang karena udah lama gitu kan, Anda harus menjelaskan apa dong kaitannya dengan penelitian Anda. Kalau Anda nggak bisa menjelaskan, ya percuma Anda pakai grand teori. Itu hanya buat nambah-nambah halaman. Kemudian, makna per variabel yang ditutup dengan indikatornya. Indikator yang ada di sini adalah indikator secara teori, bukan yang dioperasionalkan. Indikator yang dioperasionalkan itu di bab 3. Yang di sini secara teorinya apa? Oke. Terus penelitian terdahulu. Nah, kalau penelitian terdahulu ini yang ada batasannya ya. Nah, batasannya adalah maksimal 5 tahun. Kenapa? Ya, karena kalau lebih dari 5 tahun, apakah sebenarnya penelitian Anda menarik gitu kan ya? Kok lama banget? Menarik nggak sih? Memang penting nggak sih penelitian Anda gitu kan? Ya, penelitian terdahulu ini bisa Anda pakai lagi nanti di kaitan antar variabel. Karena kaitan antar variabel kan yang membangun hipotesis Anda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, silakan, Bimbing. Bu, saya mau tanya untuk yang tadi indikator sesuai teori itu apa bedanya sama indikator yang nanti akan kita pakai ya, Bu ya? Indikator sesuai teori, biasanya Anda jelaskan indikatornya, dan secara teori indikator itu apa sih gitu kan. Jadi kalau Anda ngambil dari jurnal, misalnya ada contoh indikatornya atau kalimatnya, ya Anda masukin aja sesuai jurnal itu, jangan diganti-ganti. Nanti pada saat di bab 3 baru boleh diganti, disesuaikan dengan penelitian Anda. Paham, Bing? Paham, Bu. Tapi berarti katakanlah kita nemu indikatornya tuh banyak dari beberapa jurnal, itu di literatur review kita masukkan semuanya, tapi nanti baru kita filter lagi di bab berikutnya gitu kah, Bu? Betul sekali. Dan mungkin kan di bab 2 itu Anda bisa juga mengkaitkan, oh ternyata indikator si A, si B, si C ini
Ada kemiripan loh, itu bisa Anda jabarkan juga. Jadi Anda boleh membandingkan, tapi based on sumber itu. Seperti itu. Oke, Bu, makasih. Dan indikator itu mungkin juga ada kejadian seperti ini. Indikator dari satu orang mungkin ada katakanlah 7. Tapi dari 7 itu yang cocok dengan Anda katakanlah cuma 5. Nah, pada saat di bab 2 ya masukkan ke 7-7-nya. Tapi di bab 3 Anda harus menjelaskan yang Anda pakai kenapa cuma jadi 5. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya lanjut. Kita mengingat jenis variabel. Nah, ini namanya X biasanya coding untuk variabel independen. Boleh nggak saya ganti-ganti, Bu? Sebenarnya kalau coding itu terserah ya, tapi secara umum biasanya pakai itu. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Ya kan? Ada yang nyebutin variabel pendorong, antecedent, penyebab terjadinya variabel lain itulah. Nah, variabel yang dipengaruhi itu adalah variabel dependen. Nah, saat kita menulis atau menggambarkan model, itu kita mulai dari dari variabel independen dulu ke variabel dependen, bukan sebaliknya. Ini banyak laporan dan saya juga menemukan gitu kan ya. Ada yang gambar variabel dependen terlebih dahulu terus ke independennya. Enggak ya teman-teman. Dari independen ke dependen. Please jangan dibolak-balik. Ya. Oke. Nah, kalau ada variabel moderator, moderator itu posisinya ada di tengah-tengah garis. Bukan di dalam variabel tertentu. Kalau variabel tertentu namanya bukan variabel moderator. Bisa juga dia adalah kontrol variabel. Nah, variabel moderator adalah variabel pengaruh memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini Anda harus ingat posisinya itu di sini. Bukan di sini ujungnya. Ini salah. Bukan juga di sini. Salah. Oke. Ini dan ini bukan variabel moderator, teman-teman. Ya. Jadi tolong kalau Anda pakai moderator, gambarlah yang betul. Satu lagi yang sering dipakai kan mediasi. Nah, mediasi itu variabel yang pasti sering dipakai oleh Anda. Nah, adalah variabel yang muncul bersamaan dengan variabel independen dan punya impact ke variabel dependennya. Itu variabel mediasi. Jadi, dia itu berusaha menjelaskan pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel. Itu dia memproses, menolong pengaruh independen variabel ke dependen variabel. Itu mediasi. Nah, terus saat Anda menggambar juga wajib memperhatikan simbolnya. Biasanya kita itu menggunakan simbol ini. Arti dari simbol yang ini menunjukkan variabel tersebut masih butuh diteliti. Kalau yang kotak, biasanya adalah variabel tersebut itu sudah benar-benar tidak butuh diteliti lagi. Jadi sudah nggak ada yang perlu kita cari lagi itu. Nah, ini biasanya adalah indikator, bukan simbol untuk suatu variabel. Nah, indikator dan kalau misalnya Anda pakai PLS, Anda harus menggambar errornya. Nah, errornya pakai lambang ini. Kalau Anda pakai SPSS, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi saat Anda pakai SEM, mau Amos, mau PLS, Anda berani gambar yang kotak untuk variabel, sudah pasti Anda disalahkan. Karena Anda tidak paham. Di dua aplikasi itu kan di dua software itu kan kita harus menggambar ya. Kita bukan yang memasukkan terus mengkaitkan, enggak, tapi kita berusaha menggambar. Nah, kalau Anda salah gambar, ya itu berarti salah juga. Nggak mungkin model Anda bisa dianalisis, diolah di situ nggak mungkin. Jadi hati-hati saat Anda menggambarkan model, terkhusus kalau Anda mau menggunakan SEM. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau mau tanya amannya gimana? Amannya pakai yang ini untuk variabel. Nggak usah macam-macam. Oke. Nah, seperti yang saya katakan, inilah gambar variabel yang benar. Dimulai dari independen, diakhiri dependen. Kalau mau ada mediasi ya berada di tengah. Kalau ada moderasi ya berarti di sini. Oke. Yang dua ini salah. Ini saya temukan. Benar-benar saya temukan. Satu, mana ada panahnya marah ke arah independen. Dari dependen panahnya ke independen. Ini salah. Oke.
Ingat, independen itu yang mempengaruhi. Nah, kalau ini jadinya independen dipengaruhi. Jadi ini panahnya udah menunjukkan ini salah. Yang kedua, kita mulainya dari dependen diakhiri dengan independen. Ini juga salah. Amanda, silakan. Saya mau bertanya, kalau misalnya dimensi itu berarti dia kotak ya, Bu? Oke, dimensi lain cerita. Dimensinya kalau indikatornya berupa dimensi, berarti indikator itu sama-sama masih merupakan variabel yang belum terobserve. Jadi penelitiannya itu belum benar-benar fix yang membuat dia oke, ini pasti ini, itu masih belum. Jadi butuh diteliti lebih lanjut. Otomatis kita menggambarnya, misal ini X1, X1 punya dimensi. Nah, kalau ini boleh ya teman-teman, karena ini kan untuk indikator. Nah, ini X1.1, X1.2, katakanlah ada 3 dimensi, X1.3. Dimensi punya indikator lagi kan, Amanda? Iya, Bu. Nah, baru indikator untuk dimensinya kita buat kotak. Nah, paham nih Amanda? Iya, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, nanti kalau Anda gambar untuk PLS, biasanya indikatornya ini diulang. Jadi diulangnya adalah di sini ada garis lagi. Makanya PLS kalau pakai indikator yang second order, pakai dimensi, itu biasanya gambarnya bikin ruwet. Kalau Anda mau menampilkan gambarnya di paper Anda gambar ulang, nggak bisa dari PLS-nya. Yang baca nggak bakalan paham. Oke? Ada lagi teman-teman? Oke. Tapi ini paham ya? Nggak mungkin salah lagi ya? Gambar modelnya ya. Saya harap tidak ada yang salah gambar model lagi. Oke. Nah, sumber literatur review, kalau kita bicara di bab 2, pada dasarnya itu hanya dari textbook dan jurnal. Nah, dari report boleh, tapi report ini biasanya kita gunakan untuk mendukung fenomena yang ada di bab 1. Sebenarnya itu termasuk literatur review juga gitu kan, tapi itu di bab 1. Nah, ada literatur review yang tidak boleh digunakan, yaitu tesis dan proceeding. Tesis itu termasuk skripsi. Ini dilarang digunakan. Oke, jadi sebaiknya bab 2 Anda berisi textbook dan jurnal saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada yang pakai proceeding, masih di mapping jurnalnya masih banyak yang pakai proceeding, gitu ya. Saya ingatkan sekali lagi nggak boleh ya. Oke. Nah, tadi saya sudah bilang tentang hipotesis. Hipotesis dugaan sementara, didasarkan teori. Jadi nggak ada hipotesis tanpa teori. Makanya di bab 2 ditanyakan kaitan antar variabelnya, harusnya menjelaskan ini hipotesisnya dibangun pakai apa. Bukan menulis ulang hipotesis, tapi menjelaskan, oh hipotesis ini dibangun berdasarkan jurnal yang mana. Itulah penjelasan untuk hipotesis. Di sini saya hanya cepat aja, karena sebenarnya Anda sudah tahu. Kalau Anda sudah selesai dengan bab 1, bab 2, hipotesis, model analisis beres, kita bicara bab 3. Nah, bab 3 ini kan Anda harus menjelaskan sebenarnya penelitian Anda penelitian apa. Nah, kalau di bab 3 penelitian apa, Anda harus tahu Anda kan wajibnya adalah penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, nah sekarang siapa populasi Anda? Berapa sampel Anda? Bagaimana cara Anda mengambil sampel? Itulah isi dari bab 3. Maka kalau kita bicara data collection method, itu pasti yang utama adalah kuesioner. Interview dan observasi itu pendukung kalau di penelitian kuantitatif. Boleh pendukung aja. Entah di bab 1, entah nanti di bab 4-nya gitu kan ya. Mungkin Anda membutuhkan hasilnya, misalnya kalau yang hipotesisnya ditolak itu pasti udah panik gitu kan, membutuhkan tambahan. Nah, itu boleh dilakukan. Yang pasti tolong hitung dengan baik atau cari tahu siapa populasi Anda. Nggak mungkin kok populasi Anda itu tak terhingga. Yang ada Anda tidak mengecilkan jumlah populasi Anda. Padahal kalau kita mau mikir pasti bisa. Nah, itu yang Anda harus pikirkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Di bab 3 juga ada yang namanya teknik analisis data.
Nah, teknik analisis data teman-teman itu bukan uji validitas dan reliabilitas ya. Validitas dan reliabilitas itu digunakan untuk kita cari tahu instrumen penelitian kita itu valid dan reliable enggak untuk digunakan. Datanya valid atau tidak ya, bukan untuk teknik analisis data, oke? Teknik analisis data itu adalah regresi berganda, regresi dengan moderasi, analisis jalur, itu masih bisa bilang, oke? Tapi yang bilang uji asumsi klasik itu juga bukan. Ya, jadi please tolong buka lagi. Itu sudah ada kan? Kemarin sudah dijelasin. ANOVA, MANOVA itu masih bisa, tapi tidak dengan uji asumsi klasik. Adakah yang nulis, Bu? Ada, saya sampai bingung. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Nah, ini ada operational definition. Ini bab 3 semua. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, data itu kumpulan fakta. Jadi kalau Anda bicara Anda punya data, berarti itu kumpulan fakta yang sudah Anda kumpulkan. Oke. Saat Anda bicara populasi, Anda boleh kok memasukkan data-data yang Anda punya, fakta-fakta yang Anda punya untuk memperkecil populasi Anda. Jadi kalau Anda bilang populasinya saya tidak tahu, Bu, yaitu alasan. Kenapa? Karena berarti Anda nggak punya data untuk mencari tahu siapa populasi Anda. Siapa tuh kemarin yang diskusi sama saya tentang populasinya? Oh, yang mau meneliti tentang sepatu olahraga kalau nggak salah. Nah, itu kan saat kita diskusi ternyata bisa aja loh. Oh, komunitas apa? Oh, sepatu itu kuatnya di lari. Ya udah kita bicara komunitas lari. Sepatu itu banyak digunakan oleh orang yang sepeda. Ya berarti Anda carilah komunitas sepeda. Basket, carilah komunitas basket. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi sebenarnya populasi itu pasti bisa kita kecilkan ya. Bukan berarti populasi kita tak terhingga loh ya. Nah ini kelupaan nih, nggak dimatiin. Sumber datanya, kalau kita bicara sumber data, bentar ya, telinga saya sakit. Bisa nggak ya dimatiin dari sini? Ya, nggak bisa lagi. Ya sudahlah. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Kalau kita bicara data primer, maka kita jelaskan dahulu siapa sih subjek dataan kita. Ini datanya data fisik atau bukan. Kalau data sekunder biasanya adalah data dokumentasi. Nah, sumber data primer, ini kepala saya sakit nih kena suara yang nggak saya matiin. Metode survei dan observasi. Survei kita bisa melakukan interview dan bisa menggunakan kuesioner. Ini saya cuma sekedar bilang aja karena Anda pasti sudah tahu ini. Kita sudah pernah bahas ini. Nah, pada dasarnya kalau untuk kuantitatif, jelas kita yang utama dari sini. Wawancara dan observasi hanya pendukung saja. Populasi, siapa yang hendak diteliti, berapa jumlah total dalam satu populasi, dan bagaimana mengidentifikasikannya, itu yang Anda harus cari. Dari populasi kita bentuk sampel. Bu, kalau populasi kita sudah sangat terbatas, cuma 100-an, ya udah pakai sampel jenuh juga nggak apa-apa, cuma 100 aja kok. Kan? Daripada Anda kecilin lagi gitu ya. Kalau populasi Anda katakanlah 300, 500, nah bolehlah Anda pikirkan untuk mengambil sampel. Semakin banyak jumlah sampel, bahkan sampai mendekati populasi, sebenarnya penelitian Anda semakin bagus. Kita kan ngambil sampel untuk mempermudah dan biar nggak waktu nggak terbuang. Kemudian ini siapa yang halo, siapa ya yang bocor ya? Ya, maaf, Bu. Supaya juga biayanya nggak banyak kalau kita pakai sampel. Nah, kalau populasi Anda 1000, Anda meneliti 1000 kan mungkin akan buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Tapi kan kita sudah hitung, kalau populasinya sampai 1000 pun, saat kita menggunakan kalkulator sampel juga nggak banyak. Oke. Nah, ini adalah teknik Anda untuk mengambil sampel.
Ini teknik untuk mengambil sampel Anda. Jadi kalau ditanya, ini sampelnya nanti dipakai menggunakan teknik apa untuk diambil? Nah, inilah yang dipakai. Pikirkan mana yang paling cocok di sini. Kalau menghitung, nah bisa pakai Slovin, itu salah satu yang manual yang menghitung sendiri ya. Boleh, tetap boleh kok pakai yang manual, nggak harus pakai kalkulator. Tapi kalau Anda tidak bisa menghitung, bingung menghitung, Anda bisa menggunakan kalkulator sampel size. Oke. Nah, ini kan kalau populasinya 300, di kalkulator sampel size kita bisa lihat, oh ternyata kita ngambilnya 169. Mau pakai Slovin, silahkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, terakhir saya mengingatkan tentang validitas dan reliabilitas. Sebenarnya terserah kita mau menggunakan apa. Karena validitas dan reliabilitas pun ada macam-macam. Nggak cuma satu macam. Yang paling sering memang menggunakan person correlation. Tapi kalau ada yang bilang, Bu, saya mau pakai confirmatory factor analysis, boleh nggak? Boleh aja. Nggak masalah itu. Memang ada beberapa yang menggunakan analisis faktor untuk mencari tahu benar nggak sih ini menjadi indikator dan benar-benar valid untuk menjadi indikator seperti itu. Nah, bisa juga ini untuk reliabilitasnya Anda mau pakai apa. Oke. Paling sering memang menggunakan Cronbach alpha, namun bisa menggunakan yang lain. Oke. Reliabilitas kita mau menguji konsistensi dari jawabannya. Apakah orang ini paham, tidak bias, sehingga memang kalimat-kalimat yang kita sajikan itu dipahami dan akhirnya jawabannya konsisten semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Yang terakhir, pada ini saya temukan ya, jadi saat Anda mengambil literatur review, hati-hati hindari jurnal repository. Jurnal repository itu apa? Jurnal repository itu jurnal yang pada dasarnya belum direview. Jurnal ini digunakan kampus-kampus untuk artikel-artikel mahasiswanya yang tidak terbit di jurnal yang sudah terreview, yang sudah bereputasi. Sehingga akhirnya dimasukkan ke jurnal kampusnya sendiri. Itu adalah jurnal repository. Mungkin Anda perlu tahu, kalau Anda kan nantinya pasti akan milih jurnal di luar IBM atau masuk ke performa. Yang paling gampang pasti masuknya ke performa kan. Tapi tidak semua jurnal itu akan masuk di performa. Jurnal yang tidak layak masuk di performa itu masuknya di jurnal repository. Nah, ya berarti kalau Anda bisa masuk di jurnal performa itu bagus gitu kan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan, Salma. Bu mau memastikan, kan kalau misalnya kayak ngelihat skripsi dari kakak tingkat juga di bagian bab 2 itu kan kayak ada yang jelasin kayak definisi indikator dan lain-lain. Tapi waktu di template ALP itu kan langsung dibilang menuliskan bagian kaitan antar variabel. Berarti bagian yang kayak teori-teori dasar terus apa tentang definisi indikator sama gen teori itu di ALP nggak usah dimasukin atau gimana ya? Di LP nggak usah dimasukin, waktu skripsi dimasukin. Kalau saya suruh Anda mengerjakan itu, pasti kan akan terjadi pemberontakan besar-besaran dari Anda kan? Terus yang baca juga akan stres gitu kan? Nah, jadi saya potong aja ke yang paling penting, langsung ke kaitan antar variabelnya. Tapi nanti pada saat Anda skripsi, Anda harus melengkapi itu semua. Oke. Sama mau tanya juga Bu, yang di bagian model analisis itu kan kita nanti kayak cuma naruh gambar model analisisnya sama jelasin modelnya itu kayak gimana gitu kan ya Bu ya? Naruh gambar aja nggak apa-apa sih kalau sudah di template ALP. Karena pada dasarnya kalau kita bicara skripsi nanti di model analisis itu Anda cuma naruh gambar kok. Oh. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Template ALP cukup paham semua atau ada yang mau ditanyakan sebelum terjadi kesalahan besar? Ini sudah pada kerja belum ALP-nya? Saya mau tunjukkan untuk template ALP sebelum Anda bingung sendiri.
Bentar ya, kok belum buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan sebenarnya saya sudah menuliskan bab 1 pendahuluan. Untuk draft bab 1 ini, silakan Anda lengkapi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk proposal skripsi sendiri, Anda bisa kembangkan lengkapnya di mata kuliah tugas akhir. Maksudnya adalah, selain 3 ini kan Anda masih harus masukin ruang lingkup, masih harus masukin lagi manfaat penelitian. Nah, itu nanti dilengkapi pada saat di mata kuliah tugas akhir. Begitu juga dengan di latar belakang. Nah, di latar belakang ini, kan saya bilang nih, tuliskan minimal 1 data yang valid, reliable, dan literatur review singkat menunjukkan pentingnya penelitian Anda. Dan ini juga ada batasan nih, maksimalnya berapa. Tujuannya adalah, paling enggak Anda punya tahu bagaimana cara nulisnya. Pada saat Anda deskripsi lah, datanya kan 3, bukan 1. Nah, kalau sekarang Anda dapat 3 gimana? Loh ya silakan. Tapi mungkin nanti data itu juga nggak akan berguna, karena data itu kan harus selalu yang terbaru saat kita bicara di latar belakang. Nggak lucu kan? Penelitian Anda 2024, data Anda katakanlah 2020, kan udah nggak bagus banget itu. Ya minimal 2023 lah, 2022 lah gitu kan ya. Kenapa 2022? Ya memang kita paham. Belum tentu data 2023 akan muncul di awal 2024. Tapi data 2022 udah pasti muncul di 2023. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Jadi makanya saya nggak minta sampai 3. Karena saya tahu mungkin data itu belum tentu Anda bisa pakai lagi. Tapi paling nggak Anda tahu, oh data ini saya cari sekarang, next-nya saya coba lagi dengan keyword yang sama, bisa nggak saya dapat data yang lebih baru. Paham di sini teman-teman? Begitu juga dengan rumus kajian pustaka. Saya cuma masukkan di 2 ini. Sisanya nanti di bab waktu skripsi. Anda bisa lengkapi itu semua. Metodologi penelitiannya juga sama. Saya kan belum masukin ini. Masih banyak nih definisi operasional, itu kan sumber data. Nah, ini belum ada semua gitu kan. Nah, itu nanti pada saat kapan? Saat skripsi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Beneran nggak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Anda bisa kembali mengerjakan ALP Anda. Ingat ya, tanggal 5 jam 9.10 itu deadline terakhir. Lewat dari itu 1 detik aja langsung nilainya 0. Jadi jangan telat. Oke? See you teman-teman. Untuk rekaman nanti saya akan berikan setelah selesai terrecord dengan baik. Oke? Sukses semuanya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sibuk.